Dengan narasi krisis pangan, pemerintahan Jokowi merencanakan proyek food estate di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di mana 760 hektar hutan hujan dibabat habis untuk dijadikan kebun singkong. Pada kenyataannya proyek ini mengalami kegagalan, singkongnya kecil-kecil, berbagai alat berat ditinggalkan dan mulai berkarat, dan tidak ada kegiatan di lokasi. Jika proyek ini terus dilanjutkan akan menghancurkan 3 juta hektar hutan kita. Gimana nih Pak De, katanya cinta alam, tapi malah mau bikin candi singkong yang Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Proyek pengubahan Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan bencana ekologis, menabrak aturan, dan tidak transparan. Alih-alih menciptakan ketahanan pangan, proyek food estate yang digarap oleh pemerintah justru bisa menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis iklim. Presiden Joko Widodo seharusnya memperhitungkan kepentingan lingkungan saat memikirkan penyediaan pangan. Dimulai pada pertengahan tahun 2020, proyek Lumbung Pangan Nasional digadang-gadang dapat mengatasi ancaman krisis pangan nasional di masa depan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan total 2,3 juta hektar lahan pertanian baru yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur dengan total anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Setelah 1 tahun proyek berjalan, investigasi majalah Tempo menemukan berbagai masalah di lapangan. Pembukaan 600 hektar hutan alam di Gunung Mas, Kalimantan Tengah misalnya, memicu pelepasan sedikitnya 250.000 ton emisi karbon. Di musim hujan, 4 desa di sekitarnya kebanjiran karena kehilangan wilayah tangkapan air. Selain mengancam keanekaragaman hayati, habitat orangutan di sana juga tergusur. Sementara proyek lumbung pangan yang dikelola Kementerian Pertanian di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kubang Hasundutan, Sumatera Utara juga tidak sesuai dengan harapan. Nilai panennya di bawah standar produktivitas. Para petani yang sudah susah payah mengikuti instruksi pemerintah merasa dirugikan. Kegagalan memperbaiki kesejahteraan para petani seharusnya menjadi faktor kunci untuk mengevaluasi keberlanjutan dari proyek ini. Pandemi COVID-19 menyadarkan banyak pihak akan rentannya cadangan strategis pangan kita. Bahkan Badan Pangan Dunia sudah mengingatkan tentang bahaya ini sejak April tahun 2020 lalu. Sayangnya, pemerintah salah langkah dalam merespon ancaman itu. Dengan terjun langsung sebagai pelaksana operasional proyek food estate ini, pemerintah justru bias dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator. Akibatnya ada banyak potensi konflik kepentingan dan inefisiensi yang justru malah mengancam keberhasilan dari proyek ini. Pelibatan Kementerian Pertahanan jelas tidak menolong pengerahan tentara dalam rangka pembukaan hutan di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah justru menyudutkan petani dan menimbulkan trauma sosial dari masa Orde Baru. Warga setempat mengaku tidak pernah diajak urun rembuk dan hanya menjadi penonton ketika hutan tempat mereka hidup digusur. Sementara begitu banjir melanda pasca pembabatan usai, lagi-lagi warga yang harus merasakan dampaknya. Pola pembangunan yang serampangan justru menunjukkan minimnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang penting bagi dunia. Pemerintah juga melibatkan peran swasta yang terafiliasi dengan partai politik dan juga tokoh-tokoh politik tertentu tanpa rekam jejak dan kriteria yang transparan. Sebetulnya tidak jelas betul apa sih peran mereka. Jika semua penyimpangan ini tidak dibenahi, maka nasib proyek Lumbung Pangan Nasional bakal tersuruk. Alih-alih mencapai swasembada pangan, proyek ini justru akan menimbulkan bencana ekologis, memiskinkan petani, dan saya sedang bersama puluhan aktivis Greenpeace Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah, Lembaga Bantuan Hukum Kota Palangkaraya, dan Save Our Borneo, wilayah lahan singkong food estate yang berada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Atas nama krisis pangan,
hutan dibabat melalui program food estate. Tapi apa yang terjadi adalah deforestasi. Masyarakat kehilangan ruang hidupnya. Bibit lokal sulit untuk ditemukan. Bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan. Di mana implementatornya adalah PT Agrinas, yang dimana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, khususnya yang hari ini ada di Mesir pada forum COP27 dan nanti di Indonesia pada forum G20, untuk segera mengambil aksi nyata mengatasi krisis iklim. Salah satunya adalah dengan cara menghentikan deforestasi dan menyelamatkan hutan tersisa yang saat ini ada di Indonesia. Catatan kita memang ada Pak yang mangkrak, dan itu sudah kita arahkan untuk masuk ke gudang dan kita bawa untuk perbengkelan Pak Ketua. Mohon izin Pak Ketua, kami minta datanya nanti dulu Pak untuk persentase, karena itu kan di dinas Pak Ketua untuk operasionalnya Pak. Izin Pak Ketua, karena memang operasional dibrigadekan Pak. Dengan narasi krisis pangan, pemerintahan Jokowi merencanakan proyek food estate di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di mana 760 hektar hutan hujan dibabat habis untuk dijadikan kebun singkong. Pada kenyataannya, proyek ini mengalami kegagalan. Singkongnya kecil-kecil, berbagai alat berat ditinggalkan dan mulai berkarat, dan tidak ada kegiatan di lokasi. Jika proyek ini terus dilanjutkan, akan menghancurkan 3 juta hektar hutan kita. Gimana nih Pak De, katanya cinta alam, tapi malah mau bikin candi singkong yang tidak jelas ini. Gimana nih Pak De? Kalau diterusin bisa-bisa iklim di negara kita akan semakin hancur-hancuran nih.